Pada suatu masa, di sebuah desa bernama Dadapan, tinggallah seorang janda yang bijaksana, Mbok Rondo, dengan anak angkatnya yang tampan, Ande-Ande Lumut. Meski banyak gadis ingin meminangnya, Ande-Ande Lumut selalu menolak. Ia menanti seorang gadis yang benar-benar tulus dan berhati baik. Suatu hari, datang kabar bahwa di seberang sungai besar, ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kediri yang mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menyeberangi sungai itu dan menemui Ande-Ande Lumut akan diperbolehkan menikah dengannya. Mendengar kabar ini, banyak gadis dari berbagai desa yang berusaha menyeberangi sungai untuk mencoba peruntungan mereka. Di sisi lain, di sebuah desa yang tidak jauh dari sana, hiduplah seorang janda tua dengan 4 anak gadisnya. Nama keempat anaknya adalah Kleting Abang, Kleting Ijo, Kleting Biru, dan Kleting Kuning. Dari keempatnya, yang paling bungsu, Kleting Kuning, adalah yang paling cantik dan baik hati. Meskipun sering diperlakukan tidak adil oleh kakak-kakaknya, kakak-kakaknya merasa iri dengan kecantikan Kleting Kuning dan sering menyuruhnya melakukan pekerjaan rumah tangga yang berat. Ketika mendengar kabar tentang Ande-Ande Lumut, ketiga kakak Kleting Kuning merasa sangat antusias. Mereka ingin berangkat ke Dadapan untuk mencoba menyeberangi sungai dan bertemu Ande-Ande Lumut. Namun, mereka tidak mengajak Kleting Kuning, malah meninggalkannya di rumah dengan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan. Meskipun kecewa, Kleting Kuning tetap sabar dan menjalankan tugasnya dengan tabah. Setelah ketiga kakaknya pergi, Kleting Kuning merasa sangat sedih. Ia pun merenung dan bertanya-tanya, apakah ia tidak pantas untuk mencoba keberuntungannya juga? Namun, di dalam hati kecilnya, Kleting Kuning merasa bahwa ia memiliki hak yang sama seperti kakak-kakaknya. Akhirnya, dengan penuh keyakinan, Kleting Kuning memutuskan untuk pergi menyusul kakak-kakaknya ke Dadapan. Namun, sebelum pergi, Kleting Kuning bertemu dengan ibunya, Mbok Rondo, yang memberikan nasihat. Ibunya menyuruhnya membawa seekor ayam jantan dan beberapa bekal untuk perjalanannya. Bawalah ayam ini, Kleting Kuning, dia akan membantumu, kata ibunya. Kleting Kuning menuruti nasihat ibunya dan berangkat dengan hati penuh harapan. Di perjalanan, Kleting Kuning menemui banyak rintangan. Namun ia tetap bertekad untuk terus maju. Saat tiba di tepi sungai besar yang memisahkan mereka dari Ande-Ande Lumut, ia melihat seorang penjaga sungai bernama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang adalah seekor raksasa kepiting yang sangat besar dan jahat. Untuk bisa menyeberangi sungai, setiap gadis harus memberikan sesuatu kepada Yuyu Kangkang. Ketiga kakak Kleting Kuning sudah lebih dulu sampai di tepi sungai itu. Karena takut kepada Yuyu Kangkang, mereka bersedia memberikan apa saja, bahkan bersedia dipeluk dan dicium oleh Yuyu Kangkang, asal mereka bisa menyeberang. Setelah itu, Yuyu Kangkang membawa mereka menyeberang. Tetapi wajah mereka tidak lagi sebersih dan secantik sebelumnya. Ketika Kleting Kuning tiba di sungai, ia bertemu Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang mencoba menakut-nakutinya dan meminta syarat yang sama seperti kepada kakak-kakaknya. Namun, Kleting Kuning tidak gentar. Ia menolak untuk menyerahkan dirinya kepada Yuyu Kangkang. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan ayam yang dibawanya dan melemparkannya ke arah Yuyu Kangkang. Ajaibnya, ayam itu berubah menjadi seekor naga besar yang berhasil mengusir Yuyu Kangkang. Kleting Kuning pun bisa menyeberang dengan selamat tanpa harus mengorbankan kehormatannya. Setelah menyeberangi sungai, Kleting Kuning segera menuju rumah Ande-Ande Lumut. Ketika sampai di sana, ia melihat ketiga kakaknya sudah lebih dulu sampai. Mereka sedang berusaha untuk menarik perhatian Ande-Ande Lumut. Namun, Ande-Ande Lumut hanya duduk diam, tidak tertarik dengan mereka. Ia kemudian bertanya kepada ketiga kakaknya, bagaimana kalian menyeberangi sungai? Dengan malu-malu, mereka menjawab bahwa mereka dibantu oleh Yuyu Kangkang. Mendengar itu, Ande-Ande Lumut segera berkata bahwa ia tidak mau menikahi siapapun yang sudah disentuh oleh Yuyu Kangkang. Ketika giliran Kleting Kuning tiba, Ande-Ande Lumut menatapnya dengan penuh perhatian. Ia bertanya kepada Kleting Kuning, bagaimana caramu menyeberangi sungai? Dengan jujur, Kleting Kuning menceritakan apa yang terjadi, termasuk bagaimana ia berhasil menolak Yuyu Kangkang dan menyeberang dengan bantuan ayam jantannya yang ajaib. Mendengar cerita itu, Ande-Ande Lumut tersenyum dan berkata, engkaulah yang kucari selama ini.
engkaulah yang pantas menjadi pendampingku. Anda Lumut kemudian mengungkapkan bahwa sebenarnya ia adalah seorang pangeran yang menyamar. Namanya adalah Raden Panji Asmara Bangun. Ia menyamar sebagai Anda Lumut untuk mencari seorang gadis yang benar-benar tulus, berani, dan memiliki hati yang baik. Keleting Kuning adalah gadis yang ia cari. Akhirnya, Anda Lumut dan Keleting Kuning menikah dengan penuh kebahagiaan. Sementara itu, ketiga kakaknya merasa malu dan menyesali perbuatan mereka yang hanya mengandalkan kecantikan fisik tanpa memikirkan nilai-nilai moral yang lebih penting. Cerita Anda Lumut ini mengajarkan kita bahwa keberanian, kejujuran, dan hati yang baik lebih penting daripada penampilan luar semata. Hanya dengan memiliki hati yang tulus dan berani, seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan sejati.